Awas, awas, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Nah ini nih, burung yang ini mas, percaya kan? Burung apa sih ini? Wih, palanya manusia mas. Awas, awas, awas. Mana tadi? Itu yang itu. Kayaknya bukan deh mas. Hampir aja. Loh mas, itu di depan apa? Mas. Loh, kan ada. Kok kayak pengantin ini mas Abdul? Ah, pengantin. Loh, 12 ini. Aduh, punten apa mbak? Yuk Kang, saya mau tanya. Masuk ke raga teman saya. Mendarat di sini tadi loh. Wujudnya gimana? Burung hitam, sayapnya gede. Awas, awas, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Nah ini nih, burung yang ini mas, percaya kan? Burung apa sih ini? Wih, palanya manusia mas. Awas, awas, awas. Mana tadi? 12? 12 apa? Enggak tahu mas. Ke sana sih arahnya sih. Gimana nih? Kejar gak? Kejar dong. Aneh soalnya nih. Tar. Cek energi dulu. Minta tolong ini Mas Tony sama Mas Abdul. Rame di sana Mas. Di atas. Bener arahnya ke sana. Kok bisa gitu ya? Tahu Mas. Berarti tadi pas Mas Abdul pertama kali lihat nyerang nggak? Ya enggak lah Mas. Cuma lewat doang gitu. Cuma lewat gitu. Gede banget. Umbunya banyak banget lur di sini lur. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita buka misi baru di mana sedikit saya jelaskan ya. Di tempat ini itu hampir 3 kali, udah 2 kali dan hampir 3 kali ada kejadian orang bundir sedulur. Kejadiannya mesti setiap awal hujan habis kemarau panjang nih, hujan pertama biasanya kan banjir nih, naik air. Nah di kejadian pertama itu, di air hujan pertama itu sudah 2 kali dan hampir 3 kali orang itu bundir sedulur. Tapi yang ketiga alhamdulillah bisa diselamatkan, konangan sama orang, ketahuan sama orang jadinya diselamatin. Jadi di sini kita mau menguak kenapa hal itu terjadi berturut-turut dan kenapa harus di tempat ini. Sedangkan kalau bicara kali besar kan di tempat lain juga ada. Saya penasaran, jadi kita coba kuak misteri di balik sungai ini, sedulur. Minta bantu doanya ya. Kita sambil kejar ya. Apa mungkin makhluk itu ada hubungannya? Atau mungkin hanya selfie wilayah, kita masih belum tahu sedulur, karena saya baru menginjakkan di kaki ini sedulur. Apa namanya, menginjakkan kaki di sungai ini maksudnya. Sebenarnya saya udah dapat info tentang sungai ini tuh udah cukup lama, cuman mumpung lagi kering, aman, jadi saya coba datangi sungai ini saat ini sedulur. Bangkai ya, ya kan? Ya. Hati-hati nih, banyak duri nih, kaki Musa. Aduh Mas, dari info yang udah Mas dapat ini, yang bundir tuh perempuan apa laki-laki nih Mas? Aduh, saya belum nanya sampai ke situ loh, saya belum tahu. Paling nanti kita coba cari tahu langsung ke sobil wilayah di sini aja. Nyoba cari tahu sendiri. Iya, paling gitu. Hati-hati nih, apa namanya, durinya banyak banget. Siap. Center depan, center.
Bumbunya luar biasa ini. Loh Mas, itu di depan apa? Mas. Loh, Kan ada kok kayak pengantin ini Mas Abdul? pengantin. Loh, 12 ini. Anu, punten apa Mbak? Yuk Kang, saya mau tanya. Masuk ke raga teman saya. Masuk. Jan. Arep takon apa, Jan? Anu, sebelumnya punten yang. Tapi ini kita diizinkan atau tidak kalau bertanya-tanya? Izin apa ora, Dek? Izin apa, he? Iya, oleh. Boleh. Tidak mengganggu kan yang? Tidak. Alhamdulillah. Kalau Ade tidak terganggu ya saya juga tidak terganggu ya, Dek. Oh, gitu yang. Pentingnya bojo nomor 1. Oh, gitu. Anu, yang kok suaranya agak geter-geter gitu, emang udah tua yang? Ya udah tua saya. Punten saya ini lancang tanya kayak gitu yang ya. Lah emang yang umurnya berapa? Duh, saya lupa dan tidak ngitungin umur. Oh. Kan lagi pula saya sudah mati, ya umurnya tidak nambah. Oh, jin korin ternyata lur. Oh, pas berarti yang udah mati jadi nggak ngitungin umur gitu. Iyalah. Nah, matinya tuh pas umur berapa yang? Punten. Kalau kamu tahu, emang kamu mau ngidupin saya lagi apa bagaimana? Alah. Ya nggak bisa yang, saya kan cuma manusia biasa yang. Ya iya, tahun sih penting-penting baik. Mbok sampai bojo saya ini Ya. nanti tersinggung. Ya, Dek. Iya, tenang saja yang, kita nggak menyinggung istrinya jenengan. Ya istri saya mah tidak mungkin bisa dicari kelemahannya. Dia terlalu sempurna. Iya. Mas bisa aja. Ya bisa, Dek. Apa yang emas tidak bisa, Dek, buat Adek. Yang ini mau berdiri kayak gini kuat apa enggak yang lama-lama? Iya kuat. Orang 4 kali 5 kali aja Mamas masih kuat ya, Dek. Iya, Mas. Jos gandos ini. Anu gini yang, kita mau tanya-tanya perihal di tempat ini yang. Aduh, Dek. Alah gini gue jarum jagung. Ya duduk aja ya, nggak apa-apa yang. Itu bagaimana ya? Ya. Kaki saya wudunan, jadi tidak kuat berdiri lama. Oh, di telapak kakinya. Iya, ada bisulnya ya, Dek. Baru dengar. Kalau masalah kekuatan mah, saya ya masih akas, masih kuat kayak gitu. Tapi aneh ya, Dek. Iya. Aneh kenapa? Ini malah tidak takut sama kita. Iya, Mas. Benar. Biasanya pernah takut ya, Mas. Iya, biasanya langsung pada ngentirak kalau lihat saya jalan di sini. Oh, kalau manusia lihat kakek jalan di sini tuh pada lari iya, gitu. Paling ini dukun, Dek, mau itu ritual ya. Oh, bukan ya. Kita bukan dukun. Oh, bukan anak dukun. Bukan juga. Putu dukun. Ya, bukan juga. Kalau buyut saya nggak tahu yang kakek buyut saya. Oh, Dukun atau bukan dukun. calon dukun. Bukan juga yang. Kita hanya gini yang. Kita hanya bisa melihat gitu yang. Sering melihat jadinya. Iya. Oh, jenenge siapa? Saya Bowo yang. Bowo. Ya. Ini Mas Tony yang. Ini Tony. Ya, raganya dimasukin istrinya jenengan. Ini Mas Dana. Iya. Ya. Siapa? Dana. Iya. Ya. Kita ke sini memang sengaja yang datang. Mohon maaf ini. Kita mau tanya-tanya tempat ini tuh ada apa gitu ya. Ya, ada apanya? Ada kita berdua ya, Dek. Iya. Sebagai pemilik rumah di sini. Kita mau tanya-tanya yang emang benar di tempat ini, di sungai ini tuh ada itu yang manusia yang mengakhiri hidupnya di sini gitu ya. Ada itu. Saya orangnya. Oh, Eyang. Iya. Aku juga. Dia juga. Oh.
Eyang sama istrinya juga mengakhiri hidupnya di sini ya? Iya. Oh gitu. Itu waktu kapan ya? Apakah benar katanya di awal musim penghujan gitu? Iya. Nah, Benar. Bener. Oh, terus Aku sing jenenge Toro. oh ya saya lupa. Sing pertama kan Toro, aku diarane Ranti. Oh, Kita tembek baru kemarin-kemarin. kemarin-kemarin Iya. nikahnya. Matinya. Yo, Oh, berarti Eyang ini sepasang kekasih dan mengakhiri hidupnya di sini gitu ya? bukan. Aku mati dulu di sini. Oh, Nunggu lama saya, baru dia mati, baru kita berdua menikah di sini. nunggu lama. Lama berarti kan ada jarak nih yang. Nah, jaraknya Ada. tuh berapa yang? Itu sekitar 35 tahun ya, Dek. iya Mas. Jaraknya 35 tahun. Tapi saya lihat-lihat ini istrinya kok kayaknya masih muda itu. Iya, ini mati kamu umur berapa, Dek? 24 tahun. 24 tahun. Nah, Ini baru mati 20 tahun. nah, Jadi umurnya berapa itu? jaraknya berarti 44 tahun sama saya. jaraknya 55 kayaknya. Iya. Oh. Yang kenapa kok yang bisa gitu loh? Meniatkan atau berniat mengakhiri hidup di sini gitu yang. Karena pesan bijaksana dari Nyai. Nyai, Hmm, Nyai itu manusia. bukan. Nyai itu ya, Nyai itu panggonannya di atas sana. Namanya Nyai Sindang Cawang. Sindang Cawang. Cawang. Dia yang menjodohkan saya sama si Ranti. Dulu saya itu kan patah hati. Oh, Patah hati. Udah mana sudah dilamar, calon saya malah tidak jadi mau nikah sama saya. Terus saya dikirimi surat sama Nyai. Kata Nyai di suratnya itu bilang, Toro, jodoh itu tidak harus di dunia, bisa juga di akhirat. Jadi kalau gagal di dunia, temukan jodohmu di akhirat setelah mati. Dipikir-pikir, bener. Nah, saya buktinya, Nyai ngomong bener. Akhirnya saya mati, tidak lama Ranti mati. Kita berdua menikah setelah mati. Saya ketemu jodohnya ya di sini. melalui surat itu isinya kayak gitu yang. Iya, kamu juga sama ya, Iya Dek. Mas. Anu punten yang Eyang semasa itu kenal Eyang siapa? Nyai Sindang Nyai Cawang Sindang Cawang. itu kenal dari mana yang? Awalnya ya tidak kenal. Saya itu dikirimi surat tiap hari pas saya lagi sedih. Nyai Sindang Cawang ini kan jin. Ah, Kok bisa yang mendapatkan surat bukannya wangsit gitu datang dalam mimpi kayak atau bukan surat, saya lihatnya itu surat. berbentuk tulisan Kertas itu yang nganterin itu burung. melalui burung? Iya, Burungnya burung asli. namanya burung kebaka. Burungnya hitam gede, palanya manusia. Oh, Itu yang nganter surat ke saya. Kamu ya tidak akan percaya kalau lihat ada burung kayak gitu, Yode. Iya Mas. tadi kita lihat yang. Lihat. Iya. Lah, ya pokoknya itu yang burungnya hitam. Oh, itu burung pengirim surat itu. Ya, Dek. Ngomong-ngomong masalah burung. Burung Mamas juga udah berdiri. Ayo. Astagfirullah. Ayo. Yang mau kemana? Aku sudah kepengen bikin anak dulu sama si Ade ini. Ayo, Dek. Sudah ya. Ya, tapi ini makasih yang ya. Mau pamit ini langsung mau itu. Makasih, saya kasih apa-apa tidak. Ya, Yuk, kamu jangan liatin itu terus nanti. Kamu suka sama dia. Buruk ya. Yang itu raganya jangan dibawa. Alah, ya kelalen. Kok juga seneng karo kiye? Kok berarti nggak wani ragane kiye? Cerai bae apa cerai? Astagfirullah. Masa Mau. langsung Alah, gitu sih, jangan Yang. mau makanya. Ya udah kamu keluar dulu cepat. Pasangan kok lucu ya. Tunggu dulu deh.
Anu yang ini kakinya ditungguin, Ah, kakek-kakek itu jangan dibawa raganya yang. alah ya, lalen. Oh, ternyata itu mas orangnya. Berarti ada pelakunya, namanya siapa tadi? Nyai Sindang Cawang. Kita coba ke atas. Tadi informasinya kan katanya dia bersemayam di atas kan, Oh, di atas sana. iya. Oke, kita coba ke sana yuk. Burung yang tadi tuh burung itu mas mengirim surat. Oh iya ya tadi ya. Coba kita jalan ke sana yuk. Oke, sedulur. Mohon maaf kalau waktu yang cukup lama untuk kita mediumisasi karena kita harus mengorek dulu informasi sebanyak-banyaknya berkaitan dengan Ya, sungai ini. tempat ini. Karena kita baru melangkah ke sini jadi kita masih buta map lah istilahnya lah. Belum tahu jalurnya. Jadi kita korek-korek dulu sedulur. Nyai Sindang Cawang. Sindang Cawang. Itu namanya apa? Cuma julukan ini saya juga belum tahu ini. Tapi intinya dia menghasut berarti ya kan? Iya mas. Dengan Dalih jodoh tidak ketemu di dunia bisa ketemu di akhirat. gitu. Apa namanya? Itu menyesatkan ya sedulur. Itu menyesatkan bila mana cara menemukannya itu dengan cara apa? Bundir gitu ya. Kan bisa dengan beribadah sebanyak-banyaknya masuk surga nanti bisa ketemu jodoh. Kalaupun ya tidak Ya. nemu, biasanya kalau bersabar ya ujung-ujungnya nemu ya. Apa itu? Ih, burung tadi. Bener mas yang tadi ada temennya tapi. Pergi tapi ya. Si pada ngapain di sini? Gak tahu mas. Oh bertengger ya. Sampai patah itu loh. Ada energi sekitar sini. Ih, mundur, serius. Mundur mas. Energi gede ini. Ada yang datang. Kayak ada benteng atau gerbang di sini nih. Jangan-jangan ini. Mungkin dia pergi memanggil temannya atau mungkin dia pergi juga karena ada makhluk ini. Soalnya ini energinya cukup gede nih. Oh, coba tarik apa mas? Bukan. Saya cuma benteng tadi. Oh, jaga-jaga soalnya dia udah dekat bentar lagi juga muncul ini pasti. Waduh. Tuh energinya. Nah, ya kan? Tuh. Penjaga sini apa ya? Ya waspada aja pokoknya. Mas ini mau ditanya-tanya atau enggak nih? Saya coba komunikasi sebentar. Jaga jarak ya. Siap. Assalamualaikum. Punten. Jenengan yang menjaga tempat ini. Saya mencari makhluk yang bernama Nyai Sindang Cawang. Cawang. Apakah sampean? Loh. Mas. Hati-hati, Mas. Saya baru nyari loh, belum ketemu. Hampir aja. Mas, saya di sini hanya ingin berkomunikasi, tidak bertujuan untuk apapun. Jadi tolong, kalau memang sampean, ayo kita komunikasi. Tapi kalau bukan, tolong pertemukan saya dengan dia.
Ada perlu, intinya saya ada perlu. Sampean bukan, tolong buka wajah sampean. Gimana Mas? Mundur aja, mundur Mas. Ayo, ayo. Naik ke darat, naik ke darat. Siap. Itu nggak mau dinegosiasi apa? Gak mau, dia mau kayak bablas, jangan-jangan manggil teman itu. Ada jalan nggak? Paling ke kiri apa yo? Ini apa yo? Mana ini? Ada? Oh ini bisa nih. Tapi kalian aman, Bok? Aman Mas, aman. Gak kena serangan tadi? Enggak. Mas aman kan tadi? Aman. Alhamdulillah. Kayak yang tadi ngarahnya ke sampean, Bok. Kena panasnya, Pak. Yang ditembis Bok tadi. Yang terakhir itu loh tadi. Aman intinya lah ya. Alhamdulillah. Oke. Nyari tempat yang rada Pemberan lah ya. tegar, coba. Kita diskusin dulu. Mas Tony aman? Aman, Mas. Gak ada suaranya. Mohon maaf sedulur, center drop salah satu senternya. Kayak gini semua lagi. Mau banyak ular kalau daun-daun kayak gini. Hah? Di sini aman? Oke, kita istirahat dulu. Itu makhluknya bukan ya tadi ya? Kurang tahu ya Mas. Oh, Tapi mungkin dari posturnya mah kayak laki-laki dia ya. laki-laki dong tegap gitu kok. Maksudnya takutnya tuh penunggu situ aja loh Mas. Allah Akbar. Ngikutin dia. Itu yang itu. Kayaknya bukan deh Mas. Kemana tadi Mas? Langsung pergi. Cuma kayak gitu doang. Gak tahu. Wangi banget. Kayaknya saya deh Mas. Bukan ini, bukan wangimu, bukan. Beda ding parfumnya. Aneh lur, makhluk apa barusan? Itu cantik ya. Lumayan. Saya kiranya tadi meja jaran. Allah Akbar. Ih, di sini dia Mas. Tadi tuh kayak pengalihan doang deh. Bisa jadi. Tapi dia energinya melembut ini Mas Abdul. Gak kayak tadi. Masuk lagi. Saya harus gimana nih? Yang mau kemana yang? Kok di benteng yang? Saya ingin bicara denganmu. Boleh yang boleh. Kalian bertujuan untuk apa menemui Nyai Sindang Jawa? Ini Mas Turi. Untuk apa? Yang kita bicarakan dengan baik-baik yang. Bicarakan dengan baik-baik yang. Saya akan menjelaskannya yang. Punten. Sopan santunmu itu tidak bisa menambal kejahatanmu. Yang ini lepasin dulu yang. Punten yang. Mas Turi. Terima kasih yang. Terima kasih. Kami jelaskan yang. Kami jelaskan. Kami hanya ingin tahu yang apa yang terjadi di sana yang tentang para manusia-manusia yang mengakhiri hidupnya di sana ya. Dan kalian akan mencoba melakukan hal semacam itu. Ya entah itu kepada orang lain atau saudaramu sendiri. Tidak yang.
Justru kami ingin mencoba untuk menghentikan itu semua, Yang. Kami berkata jujur, Yang. Supaya tidak ada korban lagi. Apa keuntungan yang kau dapat setelah kau melakukan hal seperti itu? Begini, Yang. Saya Semua akan menjadi masuk akal ketika apa yang diusahakan itu bisa mendapatkan hasil. Tentunya seperti itu. Begitu juga kalian tidak mungkin serta-merta melakukan kebaikan tanpa ada keuntungan yang kalian dapat. Kalian kan manusia, iya, keduniawian. iya memang, Yang. Memang kami duniawi. Tapi kami juga mencoba untuk menjadi yang baik, Yang. Menjadi orang yang baik. Karena kami diajarkan dari kecil itu untuk menolong makhluk lainnya. Satu sama lain. Lihat tanganmu. Ya, ini. Kau mencari kekuatan. Tidak, ya. Kenapa lah? Maksudnya yang melihat sesuatu di dalam tubuh saya. Jangan bilang tidak. Kau mengumpulkan berbagai macam jenis pusaka aneh. Ya, ini sebagai bekal, Yang. Karena saya berkata jujur, Yang. Saya memang sering gitu melakukan hal-hal seperti ini, Yang. Pintar membual juga kalian. Yang. Saya tidak yakin ritual kalian akan diterima. Siapa yang akan melakukan ritual, Yang? Kau tahu ya, Nyai Sindang Cawang itu tidak akan terpengaruh oleh apapun. Dia melakukan semuanya itu hanya dengan prinsipnya sendiri. Bahkan kami pun hanya untuk sekedar mengusir tidak sanggup. Yang kami tidak akan melakukan ritual, Yang. Kami hanya ingin tahu apa yang terjadi di sana, Yang. Peliharaan siapa itu? Mana? Di luar benteng. Aduh, Bos Guru apa ya? Bukan peliharaan, itu teman kami. Sudah berpusaka, bersekutu. Kurang bukti apa lagi untuk mencerminkan sifatmu yang penuh dengan keduniawian itu. Enggak, Yang. Kalau memang benar Yang di pihaknya Nyai Sindang Bajingan. Selo, Bos. Siapa yang bikin benteng, anjing? Itu tadi, Bos. Oh, itu kamu, ah? Masuk sini. Sini kau. Kurang ajar kau ya. Kau mengurung anak buah saya. Sudah kuduga. Pasti kalian akan melakukan ritual. Sudah bersekutu dengan jin, memelihara pusaka-pusaka. Ya, saya bisa jelaskan. Dan keduniawian. Saya tidak munafik. Dan semua orang itu memang butuh hidup dengan dunia. Sekarang saya tanya, jika ikan hidup di air, apakah ikan tidak boleh membutuhkan air? Coba katakan lagi. Jika ikan hidup di air, apa ikan tidak boleh bergantung dengan air? Sama saja dengan saya hidup di dunia. Saya membutuhkan dunia untuk makan, untuk bebersih. Dan Tuhan tidak mengharamkan saya untuk butuh dunia. Dan pertemuan dengan jin. Ini adalah bagian Dan juga ritual. Tolong bicaramu dijaga. Kami ini sudah sering melakukan hal baik. Ya. Kami ini sudah sering menghadapi makhluk-makhluk yang mencoba menyesatkan manusia. Kau paham? Ya. begini ya. Saya ini
sudah beberapa kali menggagalkan hal-hal yang hendak dilakukan jin yang tujuannya itu merugikan manusia untuk kepentingan mereka. Jadi saya datang ke sini pun sama. Saya berusaha untuk memeriksa apakah memang benar di sini ada ulah jin yang membuat manusia bunuh diri di sini. Kalau memang benar, dan saya mendengar satu nama, ada yang namanya Nyai Sindang Cawang. Saya berniat untuk menumbalkan manusia ke sana. Saya berniat menemuinya dan memastikan apakah dia melakukan atau tidak. Kalau iya, akan saya lawan. Ya caranya tidak harus bertarung. Saya bisa dengan cara baik-baik, dirembuk, barangkali ada kesalahpahaman. Kalau memang cara yang baik-baik itu tidak bisa dilakukan, ya baiklah, mau tidak mau kita harus berperang. Kayak gitu. Lalu apa yang kau dapat nantinya? Saya merekam semua kegiatan saya itu menggunakan alat ini dan saya akan mendapatkan uang dari itu. Jadi benar, duniawi. Terserahlah, kamu itu mencoba. Kalau kau membutuhkan itu, lebih baik kau cepat datang ke sana. Mintalah kekuatan padanya. Yang kayaknya salah paham, salah memandang kami. Tidak semua manusia yang membutuhkan dunia itu keduniawian. Kita membutuhkan dunia juga untuk tujuan akhirat juga ya. Akhirat. Ya, jika kau membutuhkan akhirat, kau juga harus datang ke sana. Pertanyaannya, terus kenapa Eyang mencegah saya bertemu dengan Nyai Sindang Cawang? Sebenarnya Eyang itu di pihak siapa? Kau bertanya soal itu. Sekarang Eyang menuduh saya. Eyang menuduh saya, menghakimi saya keduniawian. Eyang sendiri seperti apa? Saya pengen tanya. Eyang tidak mau mendengarkan penjelasan saya. Saya curiga. Eyang ini sebenarnya di pihak siapa? Saya menyerang. Memang ada tujuan. Agar kau mati. Kau bilang seperti itu atas dasar apa? Sebentar bos. Eyang menginginkan saya mati karena Eyang berpikir saya mau ritual. Tidak. Kau akan kujadikan tumbal. Eyang ini sebenarnya siapa dan mau apa? Saya bingung berbicara dengan sampean. Sampean membahas, menghakimi saya seolah-olah baik, tapi ternyata seperti ini. Jangan bicara dengannya dengan mulut, Cil. Bicaralah dengan pedang. Apa maksudnya? Lantas apa yang Eyang dapatkan ketika menumbalkan saya? Agar diriku bisa diberikan tempat oleh Nyai Sindang Cawang. Kenapa sampean tidak mau membiarkan saya bertemu? Jika kau ingin bertemu dengannya, kau harus mati terlebih dahulu. Saya paham. Kau ditantang. Untuk apa? Untuk membunuh manusia agar diterima. Iya kan? Agar tempatmu itu diakui oleh Nyai. Paham wanita. Seperti itu memang maunya memperalat laki-laki bodoh. Jadi kau sudah tahu akan hal itu. Kau tidak boleh menemuinya. Anak ini tidak boleh menemuinya. Anak ini berbeda dari manusia lain. Saya takut jika anak ini masih hidup dan menemui dia, Nyai akan suka padanya. Jadi kau harus mati terlebih dahulu untuk bertemu dengannya.
akan kubiarkan. Siapa nama? Harga Moro. Iya Tomo. Mati kau di sini. Oh, Ton, dia berbahaya, Ton. Kau pentangin dirimu, Ton. Kita selesaikan sekarang. Ajiko, Noko Sambrawo. Keluar kau orang kamu. Sekarang giliran anak ini. Kenapa selalu saja saya seperti ini? Lebih baik kalian pulang. Pergi dari tempat ini. Bajingan saya ditendang. Masuk. Aman gak bos? Mana dia perginya? Terus kenapa dia? Sebentar. Kok saya jadi bingung. Sumpah ini makhluk membingungkan banget. Dia ngarepin mas jadi itu kan tumbal kan? Dia itu kayak punya dua kepribadian gak sih? Dua kebebek. Kadang-kadang dia bijak banget nih ngomongnya. Seolah-olah dia menggurui, tapi di sisi lain dia jahat. Terus balik lagi. Baik lagi. Bentar. Baik lagi, jahat lagi. Begini, Cil. Mungkin pada awalnya dia mungkin makhluk yang baik. Barangkali dia kena hasad gitu kan. Jatuh cinta namanya kan. Terus diperalat kan. Seperti yang saya bilang tadi. Wanita itu suka memperalat laki-laki bodoh. Gitu ya bos ya? Kau tahu? Enggak. Goblok berarti. Iya kan belum dijelasin nih, nggak tahu ya. Gimana bos? Ya kayak gitu lah. Kalau saya lihat seperti itu, dia kayaknya suka. Tapi dia disuruh melakukan hal yang tidak dia sukai, paham? Oh, disuruh melakukan hal yang dia tidak bisa gitu bos? Tidak bisa dia lakukan, bukan tidak bisa. Yang dia tidak sukai, paham? Misalnya kamu suka nih sama Tony nih. Misal kan ini bos? Ya misalnya beneran ya, saya bunuh kalian berdua. Ya. Misalnya, jangan Tony deh, Ica nih ya kan, ya kamu suka nih sama Ica ya. Ica, saya mau dong jadi pacarmu. Boleh, tapi kalau kamu mau makan tai baru nanti kamu boleh ciuman sama aku, gitulah. Saya suruh makan tai dulu. Iya. Biar bisa ciuman sama dia. Iya. Emang dia nggak cici bos? Saya habis makan tai loh. Bukan, ya, terlalu berlebihan, baiklah. Misalnya, Ica, saya pengen cipok sama kamu ya. Kamu bilang kan. Ica jawab nih. Boleh. Boleh, tapi kamu harus potong kuping kamu dulu. Oh gitu. Gitu. Iya. Nah, kamu kira-kira gimana? Ya saya jawab gini bos. Loh gimana sih? Katanya pengen yang sempurna. Masa kuping saya dipotong ya nggak sempurna? Jangan gitu anjing. Bilang aja ndak mau gitu loh. Ya aku bilang, oh ya saya bisa, saya akan lakukan itu. Tapi kamu pas mau ngiris, Ya. aduh, Mikir lagi. tapi kalau saya potong, nanti saya tidak bisa dengar suara hatinya. Wah, gitu loh. Ya suara hatinya lagi susah banget. Ya itu terlalu berlebihan. Ganti Tul. Gimana Yang lebih kecil aja ya Tul. Saya bilang, pokoknya kamu boleh cium aku kalau kamu sudah ngebunuh seseorang. Begitu. Itu lebih gamblangnya. Oh lebih enaknya gitu bos. Kamu udah pengen banget nih, nafsu banget nih pengen cipok ya kan. Nah, tapi Cipok ini. ya, bos. tapi kan kamu mau ngebunuh orang ya. Aduh, tapi saya pengen cipok banget, tapi kasihan, cipok banget, tapi kasihan. Oh gitu teorinya. Mungkin, ya kan. Kan saya juga pernah diperalat wanita, Tul. Maksudnya pengalaman teman saya diperalat sama wanita. Iya. Ya. Berita aman bos. Wah, Bos nggak disuruh ngapa-ngapain kan bos? Maksudnya nggak disuruh apa gitu?
Bahas apa ini kita? Itu yang tadi kata bos. Kalian lebih baik pulang dulu. Saya pengen ngerokok bareng kalian. Saya mau ada yang dibahas. Siap bos, siap bos. Perantau, perantau. Kalian katanya dikasih jamu. Hehe. Bos mau apa? Ngipi. Ngipi boleh, boleh bos, boleh. Rokoknya mana? Ada rokoknya ada. Assalamualaikum. Saya tunggu di rumah. Siap bos. Waalaikumsalam. Malam hari ini mungkin kita sampai di sini, kita mendapatkan informasi ada sosok di balik kejadian yang saya ceritakan di awal. Nanti kita akan kuak lagi lebih dalam. Saya minta bantu doanya dari sedulur semua, semoga kita bisa buka setuntas-tuntasnya misi kali ini. Amin. Buat sedulur yang sudah memesan saya sebut ramuan ya, atau jamu ya, atau apa sih bahasa jamu lah ya. Iya jamu. Ya, jamunya, jamu akar itu sudah dalam proses pengiriman beberapa ya sedulur, karena packingnya cuma istri saya sendiri sedulur, jadi mohon maaf kalau ada keterlambatan gitu ya. Beberapa sudah ada yang dikirim sedulur gitu. Jadi harap tenang ya sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.